Halo teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian tahu saya ada di mana nih? Ya, betul. Teman-teman tahu di belakang saya ini area pemakaman umum ya. Sebagaimana teman-teman lihat di sini. Di area pemakaman umum ini saudara-saudara kita yang sudah lebih dahulu meninggalkan kita dan mereka sudah tenang di sana, teman-teman. Dan nanti pada saatnya kita juga akan menyusul mereka di sana. Tapi lebih daripada itu, apa yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman daripada lokasi pemakaman umum, kira-kira apa yang ada di benak teman-teman? Pernahkah berpikir teman-teman, di balik lokasi pemakaman umum ini, teman-teman berpikir tentang sesuatu yang sebenarnya lebih bermanfaat secara materi buat teman-teman? Penasaran? Kita simak selanjutnya. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Teman-teman tahu kehidupan kita selalu berputar setiap harinya. Secara alami kehidupan kita selalu diwarnai dua sisi. Ada siang, ada malam, ada pagi, ada sore, ada hitam, ada putih. Begitu pula ada kelahiran, ada pula kematian. Nah, teman-teman sekalian, manakala kita sudah saatnya tiba di luar rencana kita, pasti kita akan menemuinya. Oleh karena itu teman-teman, siapkan bekal dari sekarang untuk bisa menjadi bekal nanti ketika kita sudah tiba waktunya diminta kembali oleh Sang Pencipta. Tidak peduli muda, tua, laki, perempuan, tidak peduli kita lagi sedang apa, lagi sedang bekerja, lagi sedang menikmati liburan, lagi beraktivitas apapun, mungkin lagi sedang tidur enak. Kalau sudah pada saatnya tiba, kita tidak bisa menghindarinya. Oke teman-teman. Nah, setelah itu biasanya prosesi dari pihak keluarga kita akan dimakamkan atau dikuburkan ya. Teman-teman sekalian, bagi keluarga yang ditinggalkan tentunya merasa kehilangan saudara, handetolan, orang tua atau siapapun itu yang terdekat, yang biasanya bercengkrama dengan kita, telah duluan meninggalkan kita. Sehubungan itu teman-teman, kenapa saya sampaikan di sini dari awal, sisi lain yang mungkin kita bisa ambil sisi positif dari area pemakaman ini. Kebanyakan hari kita teman-teman, terutama di daerah perkotaan ya, kota kecil lah taruhlah, seperti di tempat kami, mungkin di tempat teman-teman juga, setelah dimakamkan sanak saudara kita, orang tua atau leluhur kita dan sebagainya, itu kita yang masih ditinggalkan, yang masih hidup, jarang sekali kita ingin berkunjung atau menengok makam saudara, leluhur, orang tua atau sebagainya. Kebiasaan yang paling umum ya teman-teman, setahun sekali atau 2 kali mungkin. Kalau mas mau lebaran, mau puasa, biasanya begitu. Atau kalau di Jawa mungkin ada yang pas geblaknya atau pas ingat kelahirannya, wetonnya, mungkin ada yang begitu.
tapi itu kan sekali-sekali. Nah disinilah bagi teman-teman yang mau mencoba mengambil peluang kerja tetap di sini. Nah ini sudah saya akan bocorkan dikit-dikit. Apa itu teman-teman? Kita mencoba untuk membantu ahli waris atau keluarga besar leluhur, membantu menjaga, merawat, artinya merawat, membersihkan makam dari leluhurnya secara rutin bulanan. Kita tawarkan. Konsepnya apa teman-teman? Artinya kita akan mendapatkan pekerjaan tetap bulanan merawat makam perorangan, yaitu kita menjual jasa perawatan makam perorangan. Itu ya teman-teman ya. Kelihatannya sepele, tapi ini sebenarnya adalah peluang kerja yang paling sangat mudah. Semua orang bisa melakukan, tidak perlu modal, bahkan tidak perlu jasa. Teman-teman tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, dan tidak ada pesaing teman-teman. Kalaupun ada sedikit, mungkin di kota besar itu sudah dikelola oleh lembaga, instansi atau swasta, tapi mungkin beda karena kalau di kota besar teman-teman itu sudah paketan, jarang yang istilahnya bagian-bagian tertentu yang ingin dikerjakan. Nah kita di sini mencoba mengambil bagian sisi perawatannya aja, perawatan makam. Nah seperti apa konsepnya? Konsepnya adalah jual jasa. Berikutnya jenis pekerjaannya adalah membersihkan, merawat makam perorangan teman-teman dari kotoran-kotoran debu, tanah atau lumut itu. Simpel kan sebenarnya. Terus kenapa tanpa modal? Sebenarnya modal nggak banyak teman-teman. Hanya kita bermodalkan kain lap, sikat kawat kalau ada, kalau enggak ya sikat cuci, itulah simpel aja, sikat cuci sama air secukupnya, itu udah cukup teman-teman. Terus kerjaannya kita lakukan sebenarnya bulanan. Kenapa saya ambil konsep itu? Nah nanti akan saya bikin rinciannya di situ ya teman-teman, bahwa jenis kerjaan itu kita bisa ambil sebagai peluang kerja bulanan, kita akan dapat income dari kerjaan ini. Lebih mudah lagi teman-teman menggarapnya, yaitu teman-teman kalau sudah mendapatkan sebanyak mungkin kan bisa kerja tim. Tapi kalau menurut saya masih sekitar 500 atau 700 titik makam itu kita masih bisa kerjakan sendiri. Taruhlah nanti satu makam itu kita kerjakan 15 menit, karena kita pilih-pilih makam teman-teman. Makam-makam yang jenis yang sudah batu nisan secara marmer atau porselen atau yang lebih mudah. Jadi bukan makam yang masih berupa tanah gundukan. Kadang-kadang perbentukannya kalau tanah masih gundukan itu dari pihak keluarga ada yang kurang setuju, karena mereka menginginkan makam itu tumbuhan-tumbuhan di situ dibiarkan sesuai kepercayaannya, ikut membantu doa dan sebagainya. Tapi ya kalau sudah di porselen, dibangun candi seperti ini, itu mudah kita ambil perawatannya ya. Kenapa? Saya bilang ke teman-teman itu lebih mudah, karena cukup dilap dengan air, disikat lumutnya atau kotoran debu atau tanah yang menempel, itu jauh lebih simpel. Itu teman-teman ya. Nah kendalanya apa? Ya pasti ada kendala lah. Kendalanya adalah biasanya kita itu takut masuk area makam, rasa takut. Kita nggak bisa pungkiri itu, setiap orang punya rasa itu. Tapi kita kan kerjakannya tidak malam teman-teman, pagi sampai sore, taruhlah 7 jam sehari. Satu makam 15 menit lah, sehari 7 jam, sudah dapat berapa itu? 25 makam kali ya, sekitar itu.
Kalau 30 hari kalikan aja teman-teman, berapa sebulan. Taruhlah dari keluarga almarhum, kita tidak mematok biaya teman-teman. Sebenarnya ini konsepnya adalah kita lebih ingin menyelami ke pihak keluarga untuk lebih menghormati leluhurnya dalam arti kebiasaan-kebiasaan yang merawat hanya setahun sekali itu kita bantu untuk rutin bulanan, tanpa harus keluarga besarnya, keluarga almarhum itu datang rutin ke tempat makam. Apalagi kalau di kota teman-teman, kemungkinan kan ada keluarga almarhum itu sudah ada di kota besar karena aktivitas kerja dan sebagainya, jarang pulang, sehingga setahun sekali baru mereka membersihkan itu. Karena kita bantu jual jasa ini teman-teman. Terus yang tadi kendalanya yaitu kita takut. Yang kedua malu. Mungkin kerjaan ini dianggap malu ya teman-teman, mengerjakan kerjaannya seperti ini. Tapi lihatlah peluang ini. Coba bandingkan teman-teman, sudah adakah di tempat teman-teman yang mengerjakan seperti ini? Saya yakin belum. Nanti teman-teman bisa komentar di kolom ya. Kalau ada, ini bisa nambah saran dan kritik. Karena apa? Saya sendiri juga ingin mencoba ini baru, sehingga nanti teman bisa melengkapi sehingga kita lebih komplit dan lebih lengkap untuk bisa diaplikasikan secara bagus di lapangan. Konsep saya, pendekatannya adalah saya ingin mendatangi masing-masing keluarga almarhum. Contohnya di satu daerah makam itu biasanya adalah melingkupi RT RW sekitarnya, tidak jauh dari situ untuk di kota kecil ya. Tapi kalau di kota besar biasanya ya emang udah jauh-jauh. Belum tentu makam daerah setempat itu untuk orang setempat, kadang-kadang jauh dari daerah itu, beda kecamatan dan sebagainya. Tapi ini kita ambil yang porsi di kota kecil. Nah, kita kerjakan itu, kita tawarkan ke pemilik dengan bahasa yang elok lah, kita tidak memaksa, artinya kita tidak mematok biaya. Tapi seandainya teman-teman punya trik yang seperti saya akan mendatanginya, yaitu keluarga-keluarga yang kira-kira secara ekonomi mereka punya penghasilan tetap bulannya. Artinya kalau dipungut barang 5.000, 10.000, 15.000 kita tawarkan seikhlasnya itu, mereka tidak keberatan memberi kita sebesar itu. Kalikan aja teman-teman, kalau seandainya 10.000 kali 750 makan, udah 7,5 juta sebulan dengan kerjaan seperti itu. Sehari kita kerja 7 jam, sebulan kita kerja taruhlah 25 hari kerja aja, tidak full. Tapi kalau dapat lebih dari 750 titik, 1000 lebih titik, teman-teman bisa bikin tim. Bahkan ini konsep kalau seandainya jalan di semua daerah, bukan tidak mungkin. Teman-teman yang punya akses permodalan kuat, jaringan kuat, IT kuat, teman-teman bisa membuatnya sebagai aplikasi perawatan makam perorangan itu ya. Bukan tidak mungkin, karena dulu konsepnya ojek online pun mereka mengamati dari ojek pengkolan konvensional, seperti diamati perilaku pasar, perilaku market, dibuatlah aplikasi. Kalau di luar negeri teman-teman, pola ataupun model bisnis perawatan makam sudah berjalan. Kalau di luar negeri, di kota besar di Indonesia mungkin sudah ada untuk kelas-kelas pemakaman yang sudah berkelas itu. Nah, pendekatan tadi secara personal ke rumah-rumah, bisa menanyakan ke RT, bisa menanyakan ke juru kunci, atau kita mencoba agak lebih ekstrim, meskipun kita belum memulainya, kita pasang semacam promosi atau iklan jual jasa perawatan makam, hubungi jenis perawatan apa. Bisa juga teman-teman, tergantung teman-teman berkreasi, karena tidak menutup kemungkinan sukses tidaknya untuk kerjaan yang mudah ini, dan pasti ada hasilnya. Semua orang bisa tanpa modal, tidak ada pesaing. Itu tergantung kita yang bisa berkreasi, bisa lebih cepat, bisa menghasilkan lebih banyak, bahkan bisa bersepakat dengan bisa harga lebih dipatok ini, karena menginginkan mungkin pemilik makam akan lebih dibuat bagus, mungkin dibangun lebih, itu tambahan pekerjaan dan peluangnya lah ada lagi. Apalagi kalau teman
basic tukang, ada makam yang agak rusak, mereka kan peluang lagi teman-teman. Padahal kita konsepnya hanya perawatan, ada tambahan kerjaan lain dengan tambahan income lainnya, itu ya teman-teman. Nah teman-teman, kira-kira itu sedikit dari saya, informasi peluang kerja tetap ini kalau menurut saya bulanan. Dan saya cuman ingin tahu aja apakah teman-teman berminat dengan konsep saya ini. Tolong beri masukan supaya kita bisa sharing untuk bisa saling melengkapi dan lebih sempurna untuk diaplikasi di lapangan nantinya. Kira-kira itu dari saya teman-teman. Semoga bermanfaat. Semoga teman-teman terinspirasi bahwa masih ada pekerjaan atau lapangan kerja lain yang selama ini kita tidak pernah lirik dari situ. Untuk sementara makam kita tahunya hanya prosesi pemakaman sama perawatan lingkungan umumnya saja itu. Sama kalau hari besar orang berjualan bunga dan sebagainya. Tapi perawatan per titik makam perorangan itulah yang jarang orang tahu teman-teman ya. Wah itu peluang. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.